Di bengkel Barokah, setiap baut yang dikencangkan mengikat satu nyawa untuk tumbal berikutnya. Jagat demit membuka gerbang dunia tak kasat mata. Bengkel Barokah berdiri di sebuah pinggiran jalan raya yang menghubungkan desa-desa kecil di Kabupaten Kendal. Pemiliknya, Suyono, adalah pria paruh baya berwajah keras dengan tubuh tegap yang selalu mengenakan kaos oblong hitam dan celana kerja lusuh. Awalnya, bengkel itu hanyalah bangunan seadanya dengan atap seng dan lantai tanah. Hanya ada beberapa set kunci pas, dongkrak tua, dan mesin kompresor bekas. Pelanggan yang datang pun bisa dihitung dengan jari. Bahkan, di bulan-bulan awal, Suyono seringkali duduk termenung di bangku kayu panjang, menunggu suara deru motor yang mogok di jalan. Namun keadaan berubah drastis sekitar setahun lalu. Bengkel Barokah mendadak menjadi yang paling ramai di daerah itu. Motor-motor berjejer di depan, suara mesin dan percikan las terdengar hampir tanpa henti dari pagi sampai larut malam. Pelanggan datang bukan hanya dari desa sekitar, tapi juga dari kota. Banyak yang mengatakan hasil servis di bengkel Suyono luar biasa, mesin motor kembali halus, laju kencang, dan bahan bakar lebih irit dari sebelumnya. Tak ada yang tahu rahasia di baliknya. Hanya Suyono yang selalu tersenyum samar setiap kali orang bertanya. Perubahan itu dimulai dari sebuah malam hujan lebat. Saat itu Suyono tengah menutup bengkel. Ia memasukkan perkakas kerak ketika seorang pria tua berjaket kulit hitam tiba-tiba berdiri di pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung namun tajam, dan di tangannya tergenggam sebuah kotak kayu kecil. "Kau ingin bengkelmu maju?" tanya pria itu dengan suara serak namun tegas. Suyono mengangguk tanpa banyak pikir. Pria itu melangkah masuk, duduk di bangku, lalu meletakkan kotak kayu itu di meja kerja. "Ada syarat dan ada harga," katanya. Malam itu, di tengah aroma oli dan hujan, perjanjian aneh pun dibuat. Suyono harus menerima sebuah benda dari kotak itu, sebuah obeng tua dengan gagang kayu gelap, dingin saat disentuh. Pria itu berpesan, "Gunakan ini setiap kali membuka atau memasang bagian mesin. Jangan pernah hilangkan. Berikan sesajen darah di atas meja kerjamu setiap malam." Jumat. Suyono awalnya mengira itu hanya ritual aneh. Namun keesokan harinya, pelanggan pertamanya datang. Seorang pemuda dengan motor yang mesin berisik. Suyono menggunakan obeng itu. Dan ajaibnya, motor yang sebelumnya tak bisa hidup kembali menderu halus seperti baru keluar dari pabrik. Kabar itu menyebar cepat. Seminggu kemudian, bengkel kecilnya dipenuhi motor antri. Namun, dari sinilah tanda-tanda aneh mulai muncul. Setiap kali selesai memperbaiki motor dengan obeng itu, Suyono merasa tubuhnya sedikit lemas. Seolah sebagian tenaganya terkuras. Kadang, ia melihat bayangan seperti tangan hitam memegang obengnya saat ia bekerja. Pernah juga, di malam hari ketika ia membersihkan bengkel, terdengar suara gesekan logam, padahal semua perkakas sudah tersimpan. Lebih menyeramkan lagi, beberapa pelanggan yang servis di bengkel itu mengalami kejadian ganjil. Ada yang mengaku motor mereka memang jadi kencang, tapi suara mesin berubah, seperti ada yang berbisik di telinga saat malam sunyi. Ada pula yang mengalami kecelakaan aneh di jalan lurus tanpa sebab jelas. Setiap kali mendengar kabar itu, Suyono hanya diam, memandangi. Obengnya yang kini terasa makin berat di genggaman. Meski begitu, uang terus mengalir deras. Dalam waktu 6 bulan, bengkel itu direnovasi besar-besaran. Atap seng diganti baja ringan, lantai diberi keramik, dinding dicat rapi, bahkan ada ruang tunggu ber-AC. Para pesaing di sekitar mulai gulung tikar satu persatu. Anehnya, banyak warga yang mengatakan bahwa setiap kali melewati bengkel Suyono larut malam, mereka melihat pintu bengkel terbuka sedikit dan cahaya merah samar berkelip dari dalam. Ada pula yang mengaku melihat sosok hitam tinggi kurus berdiri di dekat meja kerja, menunduk seolah memperhatikan sesuatu. Suyono sendiri mulai terbiasa dengan ritualnya. Setiap malam Jumat, ia akan meneteskan darah ayam ke atas kain hitam di meja kerjanya, tepat di samping obeng itu. Namun, suatu malam, ayam yang ia potong mengeluarkan darah yang terasa panas dan kental seperti oli. Suyono bergidik, tapi ritual tetap ia lakukan. Seiring berjalannya waktu, Suyono mulai sadar bahwa setiap kali ia melanggar aturan, sesuatu yang buruk terjadi. Pernah sekali, ia lupa memberikan sesajen karena ketiduran. Esok harinya seorang pelanggan tewas di jalan,
Setelah motornya yang baru diservis tiba-tiba meledak, kabar itu membuat warga mulai berbisik-bisik. Tapi anehnya, justru semakin banyak yang datang ke bengkel itu. Mereka tak peduli gosip, yang penting motor mereka kembali prima. Bagi Suyono, itu adalah kemenangan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada harga yang menunggu untuk dibayar. Malam demi malam, ia mulai bermimpi buruk melihat dirinya dikerubuti orang-orang dengan wajah hancur berlumur oli, memohon-mohon sambil menyeret motornya. Di tengah jeritan mereka, selalu ada sosok pria tua berjaket kulit yang tersenyum puas, berdiri di pojok bengkel. Awal kejayaan bengkel Barokah itu memang luar biasa, tapi di balik gemerincing uang dan deru mesin, Suyono bisa merasakan sesuatu yang gelap tengah menggerogoti hidupnya, pelan-pelan namun pasti. Dan entah kapan, ia harus membayar semua itu. Sejak kejadian awal keberuntungan bengkel Barokah, tempat itu semakin ramai oleh pelanggan. Tiap hari, suara mesin yang meraung dan ketukan palu terdengar nyaris tanpa henti. Namun, di antara semua pelanggan yang datang dan pergi, ada satu sosok yang membuat warga sekitar merasa tidak nyaman. Seorang pria misterius yang selalu datang menjelang maghrib, membawa motor tua berwarna hitam pekat yang catnya seperti menyerap cahaya. Orang-orang memanggilnya Pak Karno, walau tidak ada yang tahu apakah itu benar namanya. Dia tak pernah berbicara panjang, hanya menyerahkan motor kepada Pak Hasan, pemilik bengkel, lalu duduk di pojokan ruangan sambil mengawasi dengan tatapan dingin. Yang aneh, setiap kali motor itu dibawa masuk ke ruang servis, tak ada suara perbaikan berarti. Namun Pak Hasan selalu menutup pintu bengkelnya rapat-rapat, seolah tidak ingin ada yang melihat prosesnya. Lebih aneh lagi, setiap kali pria itu keluar, motor tuanya tampak sama persis seperti saat datang, tidak ada bekas diperbaiki. Tapi aroma anyir yang samar selalu tercium di udara, bercampur bau oli. Para karyawan yang pernah nekat mengintip, mengaku melihat sesuatu yang bukan manusia berada di dalam ruangan. Itu bersama motor hitam tersebut, sesosok tubuh kurus pucat dengan kepala yang terlalu panjang, membungkuk di dekat motor dan seolah mencium mesinnya. Setelah itu, karyawan tersebut tidak pernah bekerja lagi di bengkel Barokah. Dalam waktu beberapa minggu, pelanggan misterius itu menjadi semacam rutinitas. Dia datang selalu di waktu hujan gerimis, bahkan jika sebelumnya cuaca panas. Saat kedatangannya, lampu bengkel sering berkedip, dan suara-suara asing terdengar dari atap seng, seperti langkah kaki yang terlalu berat untuk seekor kucing. Para pelanggan biasa pun mulai menghindari bengkel pada sore hari, takut bertemu pria itu. Pernah suatu kali, seorang pelanggan baru bernama Andi tidak sengaja bersenggolan dengan Pak Karno di pintu masuk. Seketika, Andi merasa kepalanya berat dan telinganya berdenging. Ia mengaku melihat kilasan gambar motor-motor rusak yang berjejer di tempat gelap. Dan di tiap motor, ada sosok manusia tanpa wajah yang menempel di sadelnya, seperti sedang menunggang. Setelah itu, Andi jatuh pingsan di tempat. Dan ketika sadar, dia sudah berada di rumahnya, tanpa ingat bagaimana bisa pulang. Karyawan bengkel, termasuk Darto, mulai membicarakan hal itu di belakang Pak Hasan. Mereka curiga pelanggan misterius itu bukan manusia biasa. Namun setiap kali topik itu muncul di dekat Pak Hasan, tatapan mata pemilik bengkel itu menjadi tajam, dan dia berkata singkat, "Kalau kalian mau tetap bekerja, jangan pernah tanya soal dia." Pernah satu malam, Darto yang penasaran memutuskan untuk mengintip dari celah dinding saat Pak Karno sedang di dalam. Saat itu hujan turun deras, dan petir menyambar di kejauhan. Dari celah sempit itu, Darto melihat Pak Hasan dan pria misterius itu berdiri di dekat motor hitamnya. Tiba-tiba, motor itu mengeluarkan suara erangan rendah, seolah hidup. Dari mesin yang terbuka, keluar asap hitam pekat yang berputar-putar, hingga membentuk wajah-wajah menyeringai. Beberapa di antaranya tampak seperti orang-orang yang hilang di kampung sekitar. Darto menutup mulutnya agar tidak berteriak, tapi tiba-tiba mata Pak Karno menoleh langsung ke arah celah tempatnya mengintip. Meski jarak dan posisi tidak memungkinkan, tatapan itu membuat tubuh Darto kaku, dan ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Untungnya, suara keras dari pintu belakang yang dibanting membuyarkan segalanya. Setelah itu, Darto jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri hingga pagi. Harinya, ia sudah tidak terlihat lagi di bengkel, dan menurut kabar,
keluarganya pindah mendadak keluar kota. Warga mulai menyadari pola lain setiap kali pria itu datang. Selalu ada kabar tentang seseorang di kampung sekitar yang menghilang secara misterius. Tidak pernah ada jejak darah, hanya motor atau barang-barang pribadi yang tertinggal di pinggir jalan. Beberapa orang mulai mengaitkan hilangnya mereka dengan bengkel Barokah. Namun, anehnya, polisi tidak pernah mengusut tuntas. Seolah ada yang menghalangi. Puncaknya terjadi ketika seorang pemuda bernama Rudy, penggemar motor custom, memutuskan untuk menantang misteri itu. Ia sengaja menunggu di depan bengkel saat hujan turun di sore hari, berharap bisa berbicara langsung dengan Pak Karno. Ketika motor hitam itu tiba, Rudy menghampiri sambil tersenyum ramah. Namun yang dilihatnya membuat seluruh keberaniannya runtuh ban. Motor itu tidak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa senti, dan roda belakangnya berputar sendiri, memercikan lumpur meski tidak ada yang menginjak gas. Wajah Pak Karno tetap datar, tapi matanya kini berwarna merah pekat, berkilat di bawah cahaya lampu jalan. "Kamu suka motor ini?" Suaranya berat dan bergema seperti berasal dari dalam gua. Rudy terdiam, tak mampu menjawab. Seketika, suara dentuman terdengar dari dalam bengkel, diikuti jeritan yang jelas bukan suara manusia. Pintu bengkel terbuka sedikit, dan dari celah itu, Rudy melihat sesuatu merayap keluar dari motor. Tangan-tangan pucat dengan jari yang terlalu panjang meraba-raba lantai. Malam itu, Rudy tidak pernah pulang ke rumah. Motor kesayangannya ditemukan terparkir rapi di depan bengkel keesokan harinya, dengan setang berlumuran lumpur hitam dan bau busuk menyengat. Sejak saat itu, orang-orang benar-benar menghindari bengkel Barokah menjelang sore. Tapi tetap saja, setiap kali hujan turun, motor hitam itu akan datang, dan seseorang, entah siapa, tidak akan pernah kembali. Malam itu, langit di desa Wonokerto diselimuti awan tebal. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur bau anyir tak jelas asalnya. Suhadi duduk sendirian di dalam bengkelnya yang kini selalu ramai di siang hari, namun sepi di malam hari. Lampu neon redup berkelip-kelip seperti hendak padam. Di depannya, sebuah amplop coklat besar tergeletak di atas meja. Isinya uang tunai puluhan juta rupiah yang ia dapat hanya dalam seminggu. Namun, di hatinya ada kegelisahan yang tak mau pergi, dan semua berawal dari pertemuan aneh di sebuah persimpangan gelap 2 minggu lalu. Saat Suhadi pulang larut malam dari bengkel tetangga untuk meminjam alat, rantai motornya tiba-tiba putus di jalan. Ia berhenti di sebuah persimpangan yang terkenal angker, tempat banyak orang enggan melintas saat malam Jumat. Di tengah kegelapan, muncul seorang pria tua berpakaian lusuh dengan topi caping. Matanya redup namun tajam, dan senyum tipisnya membuat bulu kuduk Suhadi berdiri. "Bengkelnya sepi ya?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Suhadi hanya mengangguk ragu. "Kalau mau ramai, ada caranya, tapi kau harus berani." Pria itu lalu menceritakan tentang sebuah perjanjian pesugihan yang khusus untuk pemilik bengkel. Katanya, semua kendaraan yang masuk akan selalu bisa diperbaiki, tak peduli kerusakannya seberat apa. Suku cadang tak akan pernah habis, pelanggan akan terus datang, dan hasil bengkel akan selalu memuaskan. Namun, ada syaratnya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyediakan satu pengganti dari dunia manusia untuk diberikan kepada sesuatu yang mereka sebut si penunggang. Suhadi tertawa kecil saat itu, mengira ini hanya gurauan. Tapi ketika pria itu memberikan sebuah kunci ring tua berukuran besar dan menyuruhnya membawanya ke bengkel, rasa dingin merambat dari tangannya sampai ke tulang. Sejak malam itu, bengkel Barokah berubah drastis. Dalam hitungan hari, pelanggan membludak. Motor-motor yang sebelumnya rusak parah mendadak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Suku cadang yang sudah nyaris habis selalu saja ada di rak. Entah siapa yang menaruhnya. Uang mengalir deras, dan semua orang mulai memuji kehebatan Suhadi. Namun, 1 minggu setelah kejadian itu, pria bercaping muncul lagi, tepat di depan pintu bengkel ketika Suhadi sedang menghitung uang. "Malam ini, waktunya kau bayar janji," ucapnya datar. Tanpa sempat bertanya, Suhadi dibawa berjalan menuju persimpangan angker itu. Di sana, hanya ada kabut tipis dan suara jangkrik yang tiba-tiba hilang ketika mereka melangkah masuk. Pria bercaping mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan merah pekat dan memberikannya pada Suhadi. "Basahi kunci itu dengan ini,
lalu letakkan di atas jok motor yang akan kau pilih. Pemiliknya akan menjadi milik si penunggang malam ini. Jantung Suhadi berdegup kencang. Ia gemetar memegang botol itu, tapi rasa takut kehilangan kejayaan. Bengkelnya jauh lebih besar. Suhadi memilih motor seorang pria parubaya yang sore tadi datang untuk mengganti kampas rem. Motor itu masih terparkir di bengkel. Ia meneteskan cairan merah itu ke kunci ring, lalu meletakkannya di jok. Tak lama kemudian, kabut di sekitar bengkel makin tebal, dan dari kejauhan terdengar suara knalpot berat seperti motor tua yang meraung. Di malam sunyi. Namun, suara itu tidak datang dari jalan, melainkan dari arah bengkel sendiri, di bawah sinar remang lampu neon. Suhadi melihat sosok tinggi mengenakan helm hitam pekat tanpa visor. Tubuhnya kurus panjang, jaket kulitnya sobek-sobek, dan tangan kurusnya memegang stang motor besar berwarna hitam legam yang seolah terbuat dari bayangan. Sosok itu menoleh ke arah motor korban, lalu mengangkat kunci ring tua yang sudah basah oleh cairan merah. Tanpa suara, ia menunggangi motor itu, dan detik berikutnya, motor beserta kuncinya menghilang begitu saja, meninggalkan bau asap knalpot bercampur darah yang membuat perut Suhadi mual. Keesokan paginya, kabar duka menyebar. Pria parubaya pemilik motor itu ditemukan tewas di sebuah sawah. Tubuhnya remuk seolah tertabrak kendaraan besar. Namun anehnya tidak ada jejak ban atau tanda benturan lain di sekitar lokasi. Warga menganggap ini kecelakaan aneh. Hanya Suhadi yang tahu kebenarannya. Meski diliputi rasa bersalah, ia juga merasakan ketenangan aneh. Bengkelnya kembali penuh hari itu, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun, malam Jumat berikutnya tiba lebih cepat dari yang ia harapkan. Kali ini, ia tak menunggu didatangi pria bercaping. Ia sendiri yang memegang kunci ring tua itu. Cairan merahnya sudah siap. Pilihannya jatuh pada seorang pemuda yang sering datang untuk memodifikasi motornya. Dan sekali lagi, kabut turun. Suara raungan motor gaib terdengar, dan korban pun menghilang dari dunia ini. Setiap kali ia melakukannya, rasa takutnya bercampur dengan euforia seperti candu yang makin sulit dilepaskan. Tapi Suhadi mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap korban yang ia pilih, bayangannya akan terlihat di bengkel. Beberapa hari kemudian, berdiri di pojokan, memperhatikannya tanpa bergerak, mata mereka kosong seperti kaca pecah. Tak ada yang lain yang bisa melihatnya, hanya dia. Dan setiap kali jumlah bayangan itu bertambah, rasa dingin di dalam bengkelnya makin menusuk tulang. Suatu malam, ketika ia hendak menutup bengkel, ia melihat semua korban yang pernah ia serahkan berdiri di depan pintu. Wajah mereka pucat, pakaian mereka robek, dan darah mengering di leher atau pelipis mereka. Di tengah mereka si penunggang muncul, kali ini tanpa motor, melangkah mendekat. Suaranya berat seperti suara knalpot tua yang bocor. Waktumu akan datang, Suhadi. Perjanjian ini tidak selamanya memihak padamu. Suhadi terperangah, tak mampu bergerak. Ia baru menyadari bahwa dalam pesugihan ini, ia bukan penguasa, ia hanyalah bagian dari mesin kematian yang akan terus berjalan sampai dirinya sendiri menjadi bahan bakarnya. Malam itu, bengkel Barokah tampak berbeda dari biasanya. Cahaya lampu neon di atas pintu bergoyang pelan seperti hendak padam, meski angin nyaris tidak bertiup. Surya sedang duduk di kursi kayu dekat meja kasir, menghitung uang hasil servis hari. Itu jumlahnya seperti biasa, jauh di atas rata-rata bengkel lain di kampung itu. Namun di balik keuntungan itu, ada rasa tidak nyaman yang semakin sering menyusup ke dalam pikirannya. Bukan hanya karena suara dengung aneh yang kadang terdengar di sudut ruangan, tapi juga karena satu hal ganjil. Seorang pelanggan yang selalu datang dan tidak pernah benar-benar pergi. Namanya Bardi, lelaki parubaya, berwajah tirus dengan kulit pucat seperti kurang darah. Ia selalu datang di malam hari, membawa motor tua berwarna hitam legam. Motor itu tidak pernah terlihat di jalan siang hari. Tidak ada yang tahu di mana ia tinggal atau siapa keluarganya. Setiap kali datang, Bardi hanya duduk di bangku tunggu, memandang kosong ke arah lantai sambil menggetuk getek lututnya. Kadang, Surya merasa pria itu menunggu sesuatu atau seseorang. Yang lebih aneh, setiap motor Bardi dibawa pulang 2 atau 3 hari kemudian selalu kembali rusak, meskipun tidak ada tanda dipakai jauh. Namun setiap kali datang untuk memperbaiki, ia selalu membayar dengan uang lembaran baru, halus,
dan tercium wangi bunga melati samar. Para mekanik di bengkel mulai merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Randy, salah satu montir, pernah berbisik pada Surya bahwa ia sering melihat Bardi masih duduk di bangku tunggu meski bengkel sudah tutup dan lampu dimatikan. Bahkan pernah, ketika ia pulang lewat tengah malam, ia melihat motor hitam itu masih terparkir di depan bengkel, padahal kunci sudah diambil Surya dan pintu terkunci rapat. Surya mencoba mengabaikan cerita itu. Namun suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, ia memutuskan untuk memberanikan diri. Bardi masih duduk di kursinya, menunduk, seperti sedang tertidur. "Pak, bengkel udah tutup," kata Surya pelan. Bardi mengangkat kepala perlahan. Senyumnya tipis, matanya kosong. "Saya belum selesai, Mas Surya," ucapnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. "Belum selesai apanya, Pak? Motor Bapak udah beres," jawab Surya mencoba tenang. "Belum selesai, menunggu gantiannya." Surya mengernyit. "Gantian apa?" Bardi tidak menjawab. Ia berdiri, lalu meninggalkan bengkel tanpa mengambil motornya. Langkahnya pelan, tapi suara langkah itu menggema seperti berjalan di ruang kosong. Malam itu, Surya memutuskan untuk mengunci ropet-ropet bengkel. Namun, ketika ia datang pagi harinya, motor hitam Bardi sudah hilang. Tidak ada jejak ban, tidak ada pintu yang rusak. Seolah motor itu menghilang begitu saja. Keanehan tidak berhenti di situ. 2 minggu kemudian, pelanggan bengkel mulai berkurang. Kecuali satu, Bardi. Ia kembali datang, kali ini membawa motor yang lebih tua, berkarat, dan ban belakangnya seperti meninggalkan bekas lumpur yang mengering di lantai. Randy menolak memperbaiki motor itu, mengaku merasa sesak napas setiap mendekat. Surya akhirnya turun tangan sendiri. Saat membuka jok motor, ia menemukan sesuatu yang membuat perutnya mual sekepal tanah basah bercampur rambut manusia. Terbungkus kain putih yang mulai membusuk. Ia menutupnya sepat-sepat, berpura-pura tidak melihat, dan menyelesaikan perbaikan. Bardi membayar seperti biasa, dengan uang baru berbau melati. Tapi kali ini, sebelum pergi, ia menatap Surya dan berkata, "Terima kasih, tinggal satu lagi, lalu giliranmu." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Surya berhari-hari. Ia tidak paham maksudnya, tapi firasatnya berkata, itu bukan ucapan biasa. Satu malam, Randy tidak pulang. Polisi menemukannya keesokan harinya, tergeletak di jalan kampung dengan tubuh kaku dan mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Anehnya, di sebelahnya terparkir motor hitam Bardi, tanpa pengendara. Motor itu kemudian hilang, sebelum polisi sempat mengangkutnya. Setelah kematian Randy, Surya mulai menghubungkan semuanya. Pesugihan yang ia jalani untuk kejayaan bengkel ternyata menuntut tumbal, dan pelanggan yang tidak pernah pergi itu adalah perantaranya. Kini ia tahu, Bardi bukan manusia biasa. Ia adalah utusan, penjaga janji gelap yang Surya buat bertahun lalu. Dan tinggal satu lagi, berarti tumbal berikutnya akan datang. Dan setelah itu, gilirannya sendiri. Sejak itu, setiap malam Surya mendengar suara ketukan pelan di pintu bengkel, meski ia sudah menutup semua kunci. Ketukan yang ritmenya sama seperti ketukan jari Bardi di lututnya. Ia tahu, cepat atau lambat, pelanggan yang tidak pernah pergi itu akan datang bukan untuk memperbaiki motor, tapi untuk menagih nyawa. Sejak malam kejadian ketika Eddie mendengar suara berbisik di bawah kolong bengkel, suasana di bengkel Barokah berubah drastis. Udara di dalam ruangan terasa lembab, seolah dinding menyerap aroma anyir yang tak pernah hilang. Mesin-mesin yang biasanya mengeluarkan bunyi normal, kini terkadang berderit atau berdengung pelan, seperti ada yang memainkannya tanpa sentuhan manusia. Pagi itu, Eddie datang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan tidak ada tikus atau kucing yang bersarang di kolong bengkel. Dengan membawa senter, ia berjongkok dan mulai mengintip ke bawah. Kolong itu sempit, gelap, dan penuh debu. Yang membuatnya merinding adalah ia melihat ada bekas noda merah kehitaman di lantai semen, seolah darah yang sudah mengering dan mengendap bertahun-tahun. Saat ia mencoba menyorot lebih dalam, lampu senter berkedip-kedip dan padam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seretan, seperti sesuatu yang bergerak lambat di dalam sana. Eddie langsung mundur sambil memegangi dada. Napasnya memburu. Ayai ke arah pintu masuk bengkel, berharap melihat Pak Junaidi.
pemilik bengkel, datang dan memberinya penjelasan. Tapi yang datang justru sebuah motor butut dengan pengendaranya yang wajahnya tertutup helm full face. Tanpa banyak bicara, pengendara itu memarkir motor di depan pintu dan menghilang begitu saja, meninggalkan motor itu. Anehnya, motor itu sudah dalam kondisi terpasang kunci, namun tidak ada tanda kerusakan. Ketika Eddie mencoba memindahkannya, ban belakang terasa berat sekali, seolah ada beban besar yang menempel di dalamnya. Siang harinya bengkel mulai ramai seperti biasa. Namun, setiap kali ada suara palu atau obeng jatuh, Eddie merasa suara-suara dari kolong bengkel semakin jelas. Bukan lagi sekadar bisikan, tapi gumaman tak jelas, seperti orang menggerutu dalam bahasa yang ia tak mengerti. Sore menjelang, hujan turun deras. Pintu bengkel dibiarkan setengah tertutup untuk menghindari cipratan air. Dalam suasana yang setengah gelap itu, Eddie mendengar suara seperti rantai yang diseret dari kolong. Perlahan, suara itu bergeser mendekat ke arahnya. Ia memberanikan diri untuk menunduk lagi. Kali ini, ia melihat sepasang mata merah menyala di kegelapan, menatapnya tajam. Tanpa sadar, ia berteriak dan terjatuh ke belakang, membuat para karyawan lain menghampirinya. "Kenapa?" ditanya salah satu montir. Eddie menunjuk ke arah kolong, tapi ketika mereka melihat, yang ada hanyalah kegelapan biasa. Tidak ada mata merah, tidak ada suara rantai. Mereka tertawa, mengira Eddie hanya kelelahan. Namun, malam itu, saat bengkel tutup, Eddie memutuskan untuk menginap karena hujan belum reda. Ia duduk di kursi sambil memandangi motor-motor yang terparkir. Tepat tengah malam, suara itu datang lagi. Kali ini disertai aroma busuk yang menusuk hidung. Dari kolong, muncul tangan kurus dengan kuku panjang dan kotor, meraih ke arah kaki Eddie. Ia terpaku, tak mampu bergerak, hingga tangan itu menarik sesuatu. Dari bawah sebuah kunci pas yang berlumuran darah segar. Eddie menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh deru hujan di atap seng. Saat ia memejamkan mata dan membukanya kembali, tangan itu sudah menghilang. Namun, kunci pas berlumuran darah itu kini tergeletak di hadapannya. Dan dari arah pintu yang terkunci rapat, terdengar suara ketukan 3 kali. Pelan tapi berat. Seolah sesuatu di luar sana ikut menunggu giliran untuk masuk. Malam itu bengkel Barokah terlihat lengang dari luar. Hanya lampu-lampu neon pucat yang menggantung di atap seng bergoyang, tertiup angin. Namun dari dalam, suara dentingan logam dan gesekan alat masih terdengar. Seolah seseorang sedang bekerja keras memperbaiki sesuatu. Pak Bowo, pemilik bengkel, duduk di kursi reotnya sambil mengamati sebuah kunci Inggris yang ia letakkan di meja kerja. Kunci itu besar, berat, dan terbuat dari baja tua yang warnanya sudah pudar. Tapi bukan itu yang membuatnya istimewa. Di ujung mulut kuncinya ada bercak merah gelap yang seperti tak pernah hilang meski dicuci berkali-kali. Kunci Inggris itu adalah salah satu alat pesugihan yang diberikan oleh sosok gaib yang dulu menuntunnya menuju kejayaan. Pak Bowo masih ingat jelas malam ketika alat itu tiba-tiba muncul di meja bengkelnya, diiringi bisikan yang mengatakan bahwa selama ia menggunakannya untuk pekerjaan tertentu, bengkelnya tidak akan pernah sepi. Tapi ada syaratnya, kunci itu hanya boleh digunakan saat memperbaiki motor pelanggan yang dipilih oleh mereka. Dan tanda pelanggan itu selalu sama. Mata yang terlihat sedikit sayu, langkah yang pelan, dan aroma samar besi berkarat yang entah berasal dari mana. Malam itu, pelanggan yang ditunjuk sudah datang. Seorang pria kurus, wajahnya pucat seperti orang sakit, membawa motor bebek tuanya yang mogok di tengah jalan. "Mesinnya mati, Pak. Kalau bisa malam ini juga selesai," katanya dengan suara lemah. Pak Bowo langsung tahu ini adalah korban selanjutnya. Ia tersenyum tipis dan mengangguk, lalu memanggil Tono, salah satu mekaniknya, untuk membantu. Saat Tono membuka mesin motor itu, Pak Bowo mengambil kunci Inggris keramatnya. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh yang selalu muncul setiap kali ia memegang alat itu, seperti ada denyut nadi di dalam logamnya. Begitu kunci itu menempel pada baut, terdengar suara klik pelan, diikuti oleh aroma darah segar yang menusuk hidung. Tono sempat mengerutkan kening. "Pak, ini kenapa baunya aneh?" tanyanya. Pak Bowo hanya menjawab singkat, "Bukan urusanmu, kerja saja." Perbaikan berjalan cepat, terlalu cepat bahkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit,
Mesin motor yang awalnya seperti rongsokan itu kembali berfungsi sempurna. Pria kurus itu tampak senang, tapi ketika hendak membayar, ia tiba-tiba memegangi dadanya, lalu jatuh terkapar. Matanya membelalak, mulutnya menganga tanpa suara, dan dari hidungnya mengalir darah segar. Tono terkejut, tapi Pak Bowo hanya berdiri memandangi tubuh itu dengan tatapan datar. "Cepat, bawa keluar ke belakang, kita urus," ucapnya dingin. Di halaman belakang bengkel, tempat yang selalu tertutup terpal besar, Pak Bowo dan Tono menyeret. "Tubuh itu..." Tono masih panik, "Pak, ini gimana? Orang mati di bengkel kita. Kita harus lapor polisi." Tapi Pak Bowo menatapnya tajam. "Kamu mau ikut saya kaya atau mau hidup miskin selamanya? Diam dan lakukan saja." Tono terpaku. Ketakutan bercampur penasaran membuatnya akhirnya menuruti. Mereka meletakkan tubuh itu di sebuah drum oli bekas yang sudah dipenuhi cairan kental berwarna hitam pekat. Saat tubuh itu tenggelam, suara seperti desahan panjang dari dalam drum, dan seketika aroma oli bercampur darah memenuhi udara. Anehnya, cairan di drum itu perlahan menghilang, seakan tubuh korban benar-benar dilahap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tono nyaris muntah, tapi matanya tak bisa lepas dari kunci Inggris di tangan Pak Bowo yang kini basah kuyup oleh darah. Segar meski mereka tak memotong tubuh itu sama sekali. Sejak malam itu, Tono mulai melihat hal-hal yang mengganggu pikirannya. Setiap kali ia berada di bengkel larut malam, ia mendengar suara-suara aneh dari rak perkakas, seperti dentingan logam yang diiringi bisikan. Kadang ia melihat kunci Inggris itu bergerak sedikit sendiri, bergeser di meja, atau berputar pelan, seperti sedang mencari sesuatu. Dan setiap kali alat itu digunakan pada pelanggan tertentu, Tono tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Korban akan mati dengan cara misterius, dan bisnis bengkel kembali membludak esok harinya. Namun Tono juga mulai sadar sesuatu. Bercak merah di ujung kunci Inggris itu semakin hari semakin pekat, seperti bertambah segar. Dan setiap kali ia menatapnya terlalu lama, ia merasa ada tatapan balik dari dalam logam, tatapan yang lapar. Sejak kejadian mengerikan yang merenggut nyawa Wito, suasana di bengkel Barokah berubah. Bukan menjadi sepi, justru sebaliknya. Pelanggan semakin ramai, uang mengalir deras, dan Reza tampak makin segar bugar. Namun, di balik itu, setiap malam bengkel seperti menyimpan rahasia kelam yang tak bisa dilihat mata biasa. Pukul 10 malam, Reza biasanya menutup pintu bengkel rapat-rapat. Karyawan dilarang keras tinggal setelah jam tersebut. Tapi malam ini, Anton, karyawan baru yang belum lama masuk, nekat menunggu hingga larut. Ia curiga sejak bergabung, sudah 3 orang karyawan lama tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Semua hanya dikatakan pindah kerja oleh Reza. Tapi anehnya, tak ada satupun yang pamit. Anton berpura-pura sedang membereskan perkakas, padahal ia mengintip Reza yang tampak sibuk memindahkan sebuah drum besar ke bagian belakang bengkel. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya menelan ludah. Drum itu tidak diangkat seperti biasa, melainkan diseret, dan saat bergesekan dengan lantai, terdengar suara seperti benda keras bercampur cairan di dalamnya. Anton tahu ia harus diam, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saat Reza menghilang di lorong menuju gudang, Anton diam-diam mengikutinya. Lorong itu sempit, lampunya redup, dan udara di sana pengap bercampur bau amis yang menyengat. Begitu sampai di depan gudang, Anton melihat Reza membuka gembok dan masuk. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia menyaksikan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Reza mengangkat tutup drum, dan di dalamnya terlihat potongan tubuh manusia yang masih segar, bercampur dengan oli hitam pekat. Anton ingin berbalik dan kabur, tapi tiba-tiba lampu lorong mati. Suara gesekan pintu gudang terdengar di belakangnya. Dalam gelap, terdengar langkah kaki berat mendekat, diikuti suara Reza yang pelan namun dingin. "Kamu sudah lihat terlalu banyak, Ton." Seketika, suasana menjadi hening. Tidak ada suara mesin motor, tidak ada suara jangkrik, bahkan suara napas Anton pun terasa lenyap. Dunia seperti membeku. Anton tak bisa bergerak, seolah ada tangan dingin yang menahan bahunya. Ketika lampu lorong menyala kembali, Anton sudah tidak ada di tempat. Yang tersisa hanyalah sebuah kunci Inggris berlumuran darah di lantai, tepat di depan pintu gudang. Sejak
Malam itu, warga sekitar sering mengatakan kalau bengkel itu punya malam tanpa suara. Setiap kali ada karyawan baru yang hilang, Reza tetap membuka bengkel Barokah setiap pagi, seolah tak ada yang terjadi. Dan setiap kali pelanggan memuji hasil perbaikan motornya, senyumnya selalu tipis namun di matanya ada kilatan dingin seperti baja yang baru diasah. Malam itu bengkel Barokah sepi, pagar sudah dikunci, lampu-lampu luar dimatikan, hanya menyisakan penerangan remang dari dalam ruangan kerja. Namun, suara berderit logam terdengar jelas, seolah ada yang sedang mengutak-atik mesin di sudut bengkel. Darto, pemilik bengkel, sedang duduk di meja kerjanya, mengutak-atik setumpuk uang di dalam kotak kayu tua kotak yang selama ini menjadi pusat kekayaannya. Matanya sesekali melirik ke arah mesin motor yang dibiarkan teronggok di meja perbaikan. Mesin itu bukan milik pelanggan. Mesin itu pemberian dari sosok yang menemuinya di malam pertama ia melakukan perjanjian. Sosok hitam berbau minyak sangit. Itu berkata, "Rawat mesin ini seperti jantungmu sendiri. Jangan sekalipun kau biarkan orang lain membongkarnya." Mesin itu terlihat tua, karatan di beberapa bagian, tapi di beberapa sisi tampak seperti baru keluar pabrik logamnya, berkilat aneh di bawah cahaya lampu redup. Darto sering merasa mesin itu bernafas. Kadang terdengar dengungan halus, seperti bisikan dari dalam blok mesinnya. Awalnya ia pikir itu hanya halusinasinya saja, tapi malam-malam berikutnya, dengungan itu berubah menjadi getaran yang membuat seluruh meja kerja bergetar. Malam ini, getaran itu datang lagi. Darto mendekat, memegang bagian atas mesin, dan merasakan panas merayap ke telapak tangannya. "Tenang, sebentar lagi waktunya," gumamnya. Mesin itu tiba-tiba berputar pelan, seolah hidup tanpa bahan bakar, tanpa busi, tanpa apapun. Darto tersenyum tipis. "Besok hujan, waktunya kau bekerja." Mesin itu memang bukan mesin biasa. Setiap kali hujan deras turun, mesin ini akan memanggil motor-motor pelanggan yang bermasalah entah dari mana. Mereka akan datang ke bengkel Darto, membawa motor yang anehnya selalu mogok. Dan setelah diperbaiki, motor mereka berjalan mulus tapi hanya dalam radius tertentu. Di luar itu, masalah baru muncul, memaksa mereka kembali lagi. Dan setiap kali motor itu dipegang, ada satu bagian kecil yang diambil oleh Darto tanpa diketahui sang pemilik. Bagian itu kemudian diberi makan ke dalam mesin aneh tersebut. Seiring waktu, suara mesin semakin nyaring, getarannya makin kuat. Darto merasa malam ini berbeda, seperti ada yang akan terjadi di luar kendalinya. Tepat pukul 12, suara ketukan pelan terdengar dari luar pintu bengkel. Padahal pagar terkunci rapat, Darto menoleh, jantungnya berdegup. Siapa? Tidak ada jawaban, hanya suara air menetes. Meski malam itu hujan tidak turun, ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Darto membuka pintu, dan di sana, di bawah lampu temaram, berdiri seorang pria tua berjaket kulit usang. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Mesin itu milik saya dulu," suaranya serak, nyaris seperti desisan. Darto membeku. "Kau salah orang, Pak." Pria tua itu tersenyum. Senyumnya kaku seperti topeng retak. "Kalau begitu, biarkan saya lihat mesinnya sebentar." Darto menolak, tapi sebelum ia sempat menutup pintu, pria tua itu mengangkat tangannya dan pintu bengkel terbuka sendiri. Seperti didorong kekuatan tak terlihat, mesin di meja kerja mulai berputar kencang, mengeluarkan suara seperti teriakan logam yang kesakitan. Lampu bengkel berkedip-kedip, lalu padam, menyisakan cahaya aneh kehijauan yang keluar dari celah mesin. Pria tua itu berjalan mendekat, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti terhenti di udara. Matanya membelalak. Dari dalam mesin keluar tenggen-tenggen hitam beruap oli, menarik tubuhnya masuk ke dalam blok mesin yang seharusnya mustahil memuat manusia. Jeritannya bergema, tapi cepat menghilang, tenggelam bersama tubuhnya. Mesin berhenti berputar, ruangan kembali sunyi. Darto terhuyung mundur, napasnya memburu. Ia tahu, mesin itu baru saja makan pemilik lamanya. Tapi tatapan terakhir pria tua itu sebelum lenyap, membuat Darto merinding. Mata itu seakan berkata bahwa ini belum selesai. Malam itu, saat Darto mengunci lagi bengkelnya, mesin itu berdengung pelan, seperti sedang tertawa. Dan dari dalam blok mesin, samar-samar terdengar suara knalpot motor yang meraung. Semakin lama semakin dekat,
meski tak ada satupun motor yang melintas di jalan depan bengkel. Sejak kematian misterius beberapa pelanggan, bengkel Barokah mulai terasa berbeda. Bukan dari jumlah pengunjung, justru bengkel itu semakin ramai, melainkan dari suasana yang tak kasat mata. Bau seperti logam berkarat dan oli basi selalu memenuhi ruangan. Meski semua peralatan terlihat bersih mengilap, masyarakat sekitar mulai memperhatikan bahwa setiap motor yang keluar dari bengkel itu memiliki satu kesamaan. Oli mesinnya berwarna hitam pekat, lebih gelap daripada oli bekas normal, seolah tidak pernah terganti sekalipun. Tapi yang aneh, motor-motor itu justru melaju lebih kencang dan mesinnya terdengar sangat halus. Herman, salah satu karyawan baru, mulai merasa ada yang ganjil. Ia sering diminta Pak Broto untuk mengganti oli motor pelanggan menggunakan drum besar yang diletakkan di pojok ruangan tertutup terpal hitam. Saat pertama kali membuka drum itu, Herman hampir muntah. Bau amis bercampur anyir darah menyembur kuat. Namun Pak Broto selalu berkata dengan nada dingin, "Itu oli racikan khusus. Jangan tanya isinya." Pakai. Herman menuruti, walau hatinya terusik setiap kali tetesan oli itu mengenai kulitnya, meninggalkan rasa panas dan gatal yang bertahan berjam-jam. Suatu malam, Herman sengaja tinggal lebih lama di bengkel. Ia beralasan sedang merapikan perkakas, padahal ingin tahu dari mana oli aneh itu berasal. Tepat tengah malam, ia mendengar suara gesekan rantai dari arah belakang bengkel. Pelan-pelan ia mengintip dari celah pintu menuju gudang. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Pak Broto berdiri di depan drum itu. Bibirnya komat-kamit membaca sesuatu. Dari dalam drum, cairan hitam itu beriak sendiri, seperti sedang mendidih. Sesekali, gelembung besar muncul dan meletus, mengeluarkan bau busuk menyengat. Lalu tangan manusia, cairan itu menjulur keluar, meraih sesuatu dari karung goni di sudut ruangan. Herman terbelalak ketika isi karung itu tumpah seekor kucing hitam dengan kepala hampir putus. Tubuhnya penuh luka sayatan. Cairan itu menyelimuti bangkai kucing tersebut, menelannya bulat-bulat tanpa sisa. Herman nyaris berteriak, tapi ia membekap mulutnya sendiri. Mundur perlahan, mencoba kabur sebelum Pak Broto sadar. Namun, sebuah suara berat dan serak tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Kamu sudah lihat terlalu banyak." Sejak malam itu, Herman tidak pernah lagi terlihat di bengkel. Pak Broto hanya mengatakan kepada karyawan lain bahwa Herman pulang kampung mendadak. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian, seorang pelanggan mengeluh karena motornya mengeluarkan bau bes. Saat dibongkar, di dalam tangki bensinnya ditemukan gumpalan daging membusuk bercampur oli hitam kental, dan di antara gumpalan itu ada potongan jari manusia yang kukunya masih utuh. Desas-desus mulai menyebar di kampung. Orang-orang bilang bengkel Barokah menggunakan oli setan yang berasal dari darah dan daging makhluk hidup sebagai tumbal pesugihan. Namun, tidak ada yang berani melapor, karena setiap orang yang mencoba membongkar rahasia bengkel itu selalu menggelap. Beberapa warga bahkan bersumpah pernah melihat motor-motor yang selesai diperbaiki di sana berjalan sendiri di malam hari, tanpa pengendara, meninggalkan jejak oli hitam di jalanan yang tak pernah hilang meski sudah disiram hujan. Berkali-kali, puncak teror terjadi saat hujan lebat di suatu malam. Petir menyambar tepat di belakang bengkel, membuat listrik padam. Warga yang lewat melihat drum oli itu terbalik, menumpahkan seluruh isinya ke lantai. Tapi bukannya mengalir seperti cairan biasa, oli itu merangkak seperti ratusan ular hitam menuju ke arah pintu depan bengkel. Di dalamnya, suara jeritan Pak Broto terdengar jelas, namun tidak ada yang berani mendekat. Saat hujan reda, pintu bengkel terbuka lebar. Tidak ada lagi tanda-tanda Pak Broto ataupun drum oli itu. Yang tersisa hanya lantai yang berlumur cairan hitam mengilap dan bau busuk yang menusuk hidung. Sejak malam itu, bengkel Barokah tidak pernah beroperasi lagi. Tapi orang-orang bersumpah, setiap kali hujan deras turun, mereka bisa melihat genangan oli hitam pekat merembes keluar dari celah pintu bengkel, meski bangunan itu sudah lama terkunci. Dan kadang terdengar suara mesin motor yang meraung dari dalam, diikuti bisikan lirih yang memanggil nama siapapun yang berani berdiri terlalu dekat. Hujan deras mengguyur sejak sore, membuat udara di bengkel Barokah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa aroma aneh, seperti besi terbakar bercampur bau amis darah. Di luar, jalanan lengang,
Hanya sesekali ada motor melintas dengan suara knalpot yang menggema, lalu hilang ditelan hujan. Di dalam bengkel, Bagas duduk memandangi pintu garasi setengah terbuka. Pandangannya kosong, matanya merah, dan jemarinya menggenggam kunci Inggris yang sudah bengkok di ujungnya. Sejak pertemuan terakhir dengan makhluk di ruang belakang, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, bayangan tubuh-tubuh tanpa kepala, kepala tanpa tubuh, dan suara raungan yang memanggil namanya terus menghantui. Malam itu, bengkel sepi. Bowo, satu-satunya karyawan yang masih tersisa, memilih pulang lebih cepat. Setelah melihat ban motor pelanggan yang sedang ia pasang tiba-tiba berputar sendiri meski mesin belum dinyalakan. "Mas, aku nggak enak di sini. Serius, ban tadi." "NGGAK, masuk akal," katanya sebelum pergi terburu-buru. Bagas hanya mengangguk pelan. Ia tahu malam ini sesuatu akan terjadi. Siakso, suara ketukan besi terdengar dari ruang belakang ruang yang selama ini menjadi tempat ia melakukan ritual perjanjian. Suara itu tidak seperti biasanya. Kali ini bunyinya beraturan, seperti kode atau panggilan. Tok tok tok, jeda, lalu tok 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 tok. Bagas mencoba menenangkan diri. Ia membujuk hatinya bahwa itu hanya tetesan air yang jatuh mengenai pipa besi. Namun dalam hati ia tahu itu adalah panggilan. Malam semakin larut, hujan semakin deras. Petir sesekali membelah langit dan memantulkan cahaya ke dalam bengkel. Lampu di ruang utama berkedip-kedip, lalu mati sejenak sebelum menyala lagi. Saat itulah pintu garasi yang tadi setengah terbuka bergerak sendiri, menutup perlahan, dan mengunci dengan suara klik yang keras. Bagas berdiri. "Siapa di sana?" Suaranya pecah di tengah hujan. Tidak ada jawaban. Tapi suara ketukan dari ruang belakang semakin cepat, seolah-olah ada yang tidak sabar menunggu. Bagas berjalan ke sana. Kunci Inggris di tangannya terasa dingin. Seperti is, pintu ruang belakang terbuka sedikit, menampakkan kegelapan pekat di dalamnya. Bau anyir darah semakin menusuk hidung. Ia melangkah masuk, menyalakan lampu neon di langit-langit. Lampu menyala redup, menyoroti meja kerja tua yang kini penuh bercak darah. Di atas meja itu, ada sebuah helm hitam yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Helm itu menghadap ke arahnya. Visornya sedikit terbuka, dan dari celah itu, dua mata merah menyala menatapnya. Jantung Bagas berdegup kencang. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya kaku. Tiba-tiba, suara berat dan serak terdengar dari arah helm. "Waktumu habis." Bagas terhuyung mundur, tapi pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Ruangan itu kini hanya dipenuhi suara hujan dan napas berat dari arah helm. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Helm itu mulai bergerak, berputar pelan di meja, dan dari dalamnya terdengar suara deru mesin motor, meski jelas-jelas tidak ada motor di sana. Darah di meja mulai mengalir turun, menetes ke lantai, membentuk jalur menuju kaki Bagas. Lalu, dari sudut ruangan, sosok tinggi berbadan hitam legam, dengan kepala menyerupai knalpot berasap pekat, muncul perlahan. Asap hitam keluar dari celah tubuhnya, baunya seperti daging gosong bercampur oli terbakar. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap injakan kakinya meninggalkan bekas terbakar di lantai. "Kau sudah kaya, kau sudah dapat semuanya. Sekarang giliranku mengambil bagian." Suaranya bergema seperti suara mesin yang meraung di RPM tinggi. Bagas mencoba bicara tapi suaranya tercekat. "Tunggu, aku butuh waktu." Namun sosok itu tidak menghiraukan. Tangannya yang seperti terbuat dari rangka besi bengkok menggapai leher Bagas. Begitu menyentuh kulitnya, rasa panas luar biasa membuatnya berteriak kesakitan. Dari kulit lehernya muncul semburat asap tipis, seperti daging yang dibakar. Tiba-tiba lampu ruangan mati total. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara raungan mesin motor yang semakin kencang, diikuti jeritan Bagas yang memecah malam. Hujan di luar masih deras, tapi semua suara dari bengkel lenyap seketika. Keesokan paginya, warga menemukan bengkel Barokah dalam keadaan berantakan. Semua peralatan berserakan, bercak oli bercampur darah memenuhi lantai. Di tengah bengkel, hanya ada satu motor sport hitam mengkilap yang sebelumnya tidak pernah ada. Motor itu berdiri sendiri di tengah ruangan. Mesinnya masih hangat dan di joknya tergeletak helm hitam dengan visor tertutup rapat. Tidak ada yang menemukan jasad Bagas.
Hanya saja, beberapa warga bersumpah melihat motor itu melintas di jalanan malam-malam tanpa pengendara, dengan suara knalpot meraung panjang, meninggalkan aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak malam itu, bengkel Barokah tidak pernah dibuka lagi. Tapi terkadang, di malam hujan, terdengar suara ketukan besi dari dalamnya 3 kali, lalu 4 kali. Seperti panggilan, Kobenberg.